Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Kita kasih naik satu muslim. Rasulullah tidak ada berkata macam itu. Kita kasih saya naik satu muslim. Berkata macam itu. Sesat. Baik. Kita kasih naik satu muslim. Kita konfirmasi ini. Kita kasih naik satu muslim. Oke, Rijal motor silakan. Udo Rijal, nyalakan kamera. Silakan. Halo Rijal. Dia jijik sama darah Muhammad tuh, sungguh terlalu. Walaupun Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, kalau disuruh aku minum darah Rasulullah, minta ampun, aku gak mau minum. Oke, sekarang Rijal. Terus setelah aku cakap. Oke, Rijal, kutanya dulu sama Rijal. Betul tidak Rijal, darah Muhammad diminum? Rijal, jangan. Sebentar. Rijal, kutanya dulu Rijal. Betul nggak darah Muhammad diminum? Tak pernah dengar aku. Kali membentur-benturkan. Kau saya nggak membentur-benturkan. Nggak. Betul nggak darah Muhammad diminum Rijal? Betul nggak? Jangan, Bunda begini Bunda. Bunda, Geli aku. Apa yang Bunda ilmu, apa yang Bunda ketahui, amalkan semua yang Bunda ikuti itu, yang Bunda pelajari itu. Tetapi syaratnya Bunda, jangan Bunda menjustis atau membilang orang-orang lain yang tidak sesuai dengan akal pikiran Bunda sebagai orang yang sesat. Apa yang Bunda pahami, apa yang Bunda pelajari, ikuti karena ada dalilnya. Jadi, Bunda hanya ikuti yang Bunda imani, yang Bunda percaya. Yang apa kata Rasulullah yang dalam sini? Oke, darah Muhammad diminum nggak Rijal? Aku udah 58 loh. Darah Muhammad diminum nggak Rijal? Baru ini. Baru pertama kali aku mendengar ada pula minum darah. Oh bang. Oke, Rijal. Ku tanya dulu sama Rijal. Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Rijal, mau jawab Rijal. Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, ku turunkan. Betul nggak darah Muhammad diminum pengikutnya? Rijal, ini Bunda bertanya sama kamu ya Rijal. Karena Bunda bukan orang yang ahli suluk, bukan ahli apa ya. Memang Bunda nggak suka ikut ahli suluk, tahu ya. Nah, tapi kalau sempat ada dalam ajaran ini mengatakan boleh minum darah Rasulullah, baru pertama kali aku Rijal mendengarnya. Terus aku cakap, kalau ada ustaz para ulama membuat kayak gitu, Bunda terus gak mau mengikutinya. Iya betul kok. Ayo ya, silakan mungkin ya. Begini Dis, menurut saya enggak, kau jawab dulu, betul nggak darah Muhammad diminum? Ntar dulu, kau sabar dikit. Inilah Rijal nih. Rijal, sampai kapan kau mau menyembunyikan? Kasihan beliau ini sudah berumur Rijal. Sebentar lagi dia sudah berumur loh. Coba beritahu dia kebenaran. Betul nggak darah Muhammad diminum? Apa diminum atau tidaknya darah Nabi kami oleh para sahabat? Betul nggak darahnya diminum? Betul nggak? Nggak percaya aku. Sekarang ku tanya kau Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Ada. Hah? Nggak percaya aku. Hadis yang sahih benar. Itu adalah Bunda, itu adalah hadis sahih dari mana? Hadis sahih. Oke sayang. Sayang, hadis sahih dari mana itu? Maksudnya riwayat siapa? Hadis sahih dari mana? Sahih dari mana? Imam Muslim ke, Bukhari ke, Tarmizi ke? Aku bacakan ya, Bu. Nggak, dia hobi membentur-benturkan orang Islam, Bunda. Dia hobi kali membenturkan. Geli aku. Silakan. Kalian berdebat dulu. Kalian berdebat. Biar saya mengiklankan rumah apologet dulu. Ya silakan. Silakan, Rijal. Macet. Iya, aku betul-betul aku. Begini, Bunda. Oke. Setiap para nabi itu diberikan kekhususan, keistimewaan, Bunda. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diikuti oleh manusia terhadap para nabi itu. Begitu contohnya dalam hadis yang mengatakan bahwa ini aku lagi lihat. Hadis apa tuh? Hadis dari mana itu? Sebab Bunda di hadis Imam Muslim dengan Bukhari, Bunda nggak menemukannya loh. Sini Rasulullah tak pernah menceritakan situ ada yang minum darah ini itu. Bunda tak ada menemukannya. Makanya terus terang aku cakap, kalau seandainya pun kalau aku ada berhadapan gitu, murtad dari Islam ya.
Muhammad lah, gimana? Adalah utusan Allah. Tidak mungkin Rasulullah mengajari umatnya ajaran yang lari daripada apa yang dikitabkan dalam Al-Quran. Nggak mungkin, sedangkan Al-Quran tak ada menyuruh. Oke, silakan Rizal, cari Rizal. Lihatnya Rizal, tanggung jawabmu itu. Dia adalah manusia. Sayang, jangan jaga bawa nama-nama Ustadz. Aku nak tulisan hadis itu dari mana? Jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan, tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Balkana nuro, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan ajaran biasa. itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nggak percaya, aku nggak percaya. Maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Pertama kali aku Sahabat mendengar mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat, lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwuduk, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan. Karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, ya? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam keluarlah darah beliau, maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang, udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, ini ulama ya apa nih? Ulama apa nih? Bakir nih. Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil dia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair, dan baginda Nabi aku tak pernah mempelajarinya. Akan disentuh oleh api neraka. Di madrasah aku tak pernah mempelajarinya. Ustaz tak ada pernah menceritakan tentang hal itu. Termasuk perang yang Ustaz aku tak pernah menceritakan tentang hal itu. Menangkan kaum muslimin, tapi akhirnya kemudian berbalik menjadi kalah. Pada saat itulah baginda Nabi dikepung oleh musuh-musuhnya. Lalu kemudian ada orang yang lempar baginda Nabi dengan panah, ada yang lempar Nabi dengan tombak, ada yang lempar Nabi dengan rantai dari besi. Maka baginda Nabi terkena oleh senjata di bagian pipinya, sehingga baginda Nabi patahlah gigi serinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugel gigit baginda Nabi. Lalu kemudian menancaplah duri-duri dari rantai yang dilemparkan ke wajah baginda Nabi. Maka melihat kejadian itu dicabutlah oleh seorang sahabat. Ubaidah bin Jarrah mencabut rantai itu, dicabut. Lalu kemudian senjata-senjata yang menempel di wajah Nabi dicabut. Maka ketika dicabut keluarlah darah dari wajah baginda Nabi, keluar darah dari gigi baginda Nabi. Maka muncullah seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Sahabat yang bernama Malik ibn Sinan melihat darah baginda Nabi, maka Malik bin Sinan langsung mencium dan meminum seluruh darah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diminumlah darah yang mengucur dari wajah Nabi oleh seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Lalu baginda Nabi katakan kepada para sahabat, man sarrahu an yanzura ila man khalaqa damuhu dami falyanzur ila Malik ibn Sinan. Siapa yang ingin melihat orang yang telah bercampur darahnya dengan darahku, maka lihatlah Malik ibn Sinan. Kenapa Malik bin Sinan meminum darah baginda Nabi? Karena kalau darah baginda Nabi jatuh ke bumi, kalau darah baginda Nabi setetes saja jatuh ke bumi, maka bergoncanglah aras. Kalau aras sudah bergoncang, maka turunlah para malaikat-malaikat Allah. Sehingga kalau malaikat-malaikat turun, maka gunung-gunung akan diangkat, maka bumi ini akan digoyang oleh Allah Ta'ala, sehingga hancurlah kehidupan manusia. Maka kemudian Malik bin Sinan mencium darah baginda Nabi agar tidak datang azab Allah di tengah-tengah umat manusia. Dan yang kedua, agar ia mendapatkan keberkahan dari darahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi Muhammad itu manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Baginda Nabi bisa saja mengatakan kepada malaikat, hei malaikat, angkat gunung itu, lemparkan ia kepada musuh-musuhku. Sangat mudah bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi baginda Nabi tidak melakukan itu karena risalahnya baginda Nabi adalah beliau datang sebagai pembawa rahmat di tengah-tengah manusia. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada suatu malam beliau berada di kamarnya, lalu di malam itu baginda Nabi ingin qada hajat. Saya tak mau dengar dah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu sesat. Kok sesat? Itu ajaran agama Islam. Gimana Rizal? Sesat. Gimana yang benar? Darah Muhammad benar diminum nggak? Tuh katanya sesat. Gimana yang benar yang mana? Kalian rapat dulu lah. Muktamar dulu kalian. Konsili. Kalian konsili dulu, konsili. Ini bunda sekolah madrasah ini ya. Bunda sekolah madrasah. Bunda diajari ustaz tentang hadis, tidak pernah
Iya, jangan salahin saya. Pernah belajar. Bukan saya. Enggak tahu. Saya. Itu bukan Rasulullah SAW. Itu bukan Gimana sih? Rasulullah tak pernah bersabda. Sudah. Itu Ya. memang ajaran-ajaran itu ajaran sesat. Tuh, sila Kalau gimana aku tanggapanmu disuruh, Rijal? tak mau. Katanya ajaran sesat itu Rijal. Gimana Rijal? Ayo Rijal. Ya, ajaran sesat Rijal. Bunda, Bunda. berani. Ini ya. Bunda berani. Ini Bunda mengimani Al-Quran dan mengimani hadis Rasulullah yang sahih. Bunda berani bertanggung jawab. Rasulullah SAW tidak ada pernah bersabda seperti itu dengan para sahabat-sahabatnya. Tidak. Itu ajaran sesat. Aku sendiri di akhir zaman ini tidak dapat menerima hadis palsu. Kapok kamu Rijal. Jahat betul, jahanam. Jahanam. Kapok kamu Rijal. Aku tidak terima. Kapok kamu. Ayo, gimana yang benar? Tapi aku terima. Marah ini udah. Karena bindaku gak bisa menerima. Gak bisa menerima Ya, kalau nggak bindaku. apa-apa, Bunda, nggak apa-apa. Bunda nggak bisa terima, nggak masalah. Ya Allah Bunda ya Tuhanku. imani saja. Makanya kalau Bunda, ajaran Ustaz Somad apa ya? itu kadang-kadang aku nggak bisa aku terima 100%. Nggak bisa aku terima. Nggak boleh Bunda menjustis. Bunda imani apa yang telah Bunda pelajari dan Bunda lakukan. Itu boleh. Ibadah. Itu boleh aku Tetapi terima. Bunda nggak boleh Jadi kalau menjustis kalian orang. suruh aku mempercayai itu, walaupun Nggak itu usah Bunda darah percaya Rasulullah itu. SAW. Nggak Ini suruh. aku cerita sama kalian ya. Ini aku cerita sama kalian ya. Aku cerita sama kalian ya. Ini aku cerita. Sekiranya ada Rasulullah di zaman ini, ada dia hadis ini Rasulullah SAW utusan Allah. Kalau dia kata, Santi malah purba, kau minumlah ini darahku sampai mampus, aku tak kau minum. Terus terang aku cakap. Nggak apa-apa. Bunda, Terus terang aku cakap. Sampai kalau ada mampus pun aku tak kau minum. Bunda akan menyuruh Bunda macam itu. Nggak akan. Tak Ya, mau Bunda minum. imani. Sedangkan darah ikan itu pun Bunda cuci sampai jangan sampai nampakku itu ada darah. Ikan yang kita goreng itu Bunda cuci sampai jangan sampai ada nampakku darah. Itu darah ikan. Mau muntah aku. Aku rasanya mau aku kelas adikku loh. Betul tak betul sebab adikku ini juga mendalami tentang pelajaran ini. Kayak gitu. Sampai pelajaran fikih, pelajaran ini aku mau tanya dia. Terus aku cakap ya Rijal ya. Pertama kali Bunda umur 58 tahun ini, Bunda sekolah madrasah, Ustaz tak pernah mengajari Bunda tentang ini. Bunda hanya Ustaz hanya mengajari Bunda tentang rukun Islam, rukun iman. Dan itu tentang masalah PK, yaitu fikih. Itu yang diajari sama Ustaz. Haram makan ini, makan ini, makan ini. Hukumnya itu fikih ya, fikih. Fikih itu maksudnya kalau di Malaysia cakap itu ilmu PK. Kalau Indonesia cakap itu ilmu fikih. Di situ saja Bunda yang Bunda iman. Tak ada di situ Ustaz mengasih tahu darah Rasulullah boleh diminum. Enggak pernah aku dengar. Baru ini aku dengar di akhir zaman. Betullah kata sabda Rasulullah. Katanya di akhir zaman nanti katanya dunia yang akan canggih akan lahirlah ulama-ulama bakhil, ulama-ulama sesat. Inilah dia ulama sesat. Ya Allah ya Tuhanku. Kenapa lah aku baru kali ini ku dengar ya Allah. Memang terus terang aku cakap, memang ajaran Ustaz Somad tak pernah aku ikuti. Bila dia berdakwah memang tak pernah aku dengar. Sekali dia memberi ajaran itu simpang dari diriku, tak aku ikuti ajarannya langsung. Sudah aku anggap dia itu sudah sesat ajarannya. Kenapa aku mengikuti Ustaz Fadilah Kamsah, Ustaz Malaysia? Kenapa? Karena dia tidak menyimpang dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis. Ya. Bunda, begini Bunda. Bunda ikuti Ustadz siapa tadi? Ustadz dari Malaysia itu Bunda ikuti Ustadz siapa? Priansa. Di Malaysia. Nanti siap Fadilah Kamsah. Ya, Bunda WA dia, Bunda telepon dia, tanyakan tentang hal itu kepada dia dulu. Begitu, tanyakan tentang hadis. Sebab Fadilah Kamsah tak pernah berdakwah tentang mengatakan minum darah Rasulullah. Nggak pernah. Ya. Mungkin Bunda yang tak pernah mendengar atau memang ya nanti Bunda akan apa? Sebab Bunda berteman dengan Fadilah Kamsah ya. Bunda berteman dengan dia. Nanti Bunda akan tanya dia. Agar jangan Bunda ditertawakan oleh banyak orang Islam nanti. Bunda telepon dia kan, Bunda percaya sama dia kan.
Bunda Iya. telepon dia, Bunda tanya ke dia tentang hadis itu. Nanti kalau Bunda Iya, seperti iya. ini, Hadis apa tadi? kan Hadis nggak apa namanya? enak. Hadis apa tadi? Hadis tentang darah Iya, kekhususan. maksudnya ada maksud Bunda tuh hadis darah itu hadis apa namanya? Nanti pada Iya, akan tanya kan saya Imam Muslim tanya ke pada Ustaz. Imam Bukhari ke Tarmizi ke Ahmad Daud ke mesti ada. Kalau dalilnya yang bukan dalil sahih, Fadilah Kamsah nggak mau menjelaskannya itu karena itu dia tak akan mengikuti hadis palsu. Kalau Bunda tahu dengan dia, pasti dia bilang itu palsu atau itu asli atau itu kuat hadisnya. Pasti Bunda tanya. Bunda tanya ke Iyalah, dia, pasti namanya dia hadisnya jawab. apa? Nama hadisnya apa? Hadis. Dia akan tanya Bunda nanti dari mana kamu tahu itunya? Ada pula minum darah itu ini dan itu katanya. Dan itu air kencing pula. Ih, geli aku. Geli Iya. aku. Nanti Bunda tanya ke dia, kan dia jelaskan. Oh Bunda, itu hadisnya begini Bunda, itu hadisnya begini. Benarkah Ustadz? Tadi aku diskusi dengan Edis, dia bilang ada kekhususan terhadap Nabi yaitu darahnya diminum oleh para sahabat. Kemudian ludahnya itu, keringatnya itu menurut para sahabat adalah wangi. Bunda tanya ke Ustadz itu agar Bunda jangan terlihat aneh nanti. Bunda kan belum sampai. Rijal, dengar ya Rijal ya. Dengar Rijal ya. Ini katakan perumpamaan ya. Kalau sekiranya Rasulullah SAW itu ada di hadapanku, kalau disuruh Rasulullah aku minum darah, nggak mau aku. Nggak mau aku. Rasulullah pun nggak akan pernah ada di depan Bunda untuk saat ini. Ya ini Kan nggak akan- seumpama, ini menggambarkan walaupun Rasulullah itu diutusi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat yang ada di dalam Al-Qur'an, tiba-tiba katanya Rasulullah itu mengatakan, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku ini, kau tidak akan masuk neraka sampai mampus aku tak akan ku minum. Inilah dia. Begini, Bunda. Pengakuan aku ini. Sampai mampus. Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya, pengikutnya untuk minum darahnya, menjilat peluhnya, meminum air kencingnya, atau menjilat air liurnya. Tidak ada. Walau sesuci apapun Rasulullah SAW itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau disuruh aku minum air darah dia, diminum air kencing dia, dijilat air, takkan aku lakukan. Itulah dia. Takkan aku lakukan. Geli aku. Memuntah aku. Tapi aku yakin Rasulullah tak pernah bersabda seperti itu. Tidak pernah. Kalau ada di situ mengatakan Rasulullah pernah bersabda, itu adalah ajaran sesat. Itu adalah hadis palsu. Aku berani mempertanggungjawabkan dan aku berani ini dengan hadis Rasulullah. Aku berhadapan nanti dengan Rasulullah di akhirat nanti. Aku berani bahwa Rasulullah tidak pernah bercakap seperti itu. Rasulullah bercakap apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kamu percaya dengan Al-Quran firman Allah, maka itulah kata-kata Rasulullah SAW diwujudkan di dalam hadis. Aku yakin 100%. Aku berani mempertanggungjawabkannya. Tapi kalian sudah berbicara dengan aku. Allah Subhanahu wa taala sudah mensaksikan. Siapa yang menyebarkan ajaran ini, ajaran sesat ini, kita akan jumpa di akhirat. Allah akan tanya nanti, termasuklah kamu. Siapa namamu yang agama Kristen ini? Kamu dan kamu Rijal. Kok saya disalahin? Kamu aku salahin. Kok tanya saya? Kamu sebagai saksi. Enggak tahu. Kamu saksi nanti di akhirat nanti. Kamu saksi di akhirat nanti. Karena kamu tadi yang menunjukkan ajaran ini seumur hidup umur 58. Walaupun katakan itu, kalau Rasulullah ada di hadapanku ini, Oke. di zaman Rasulullah. Oke, sekarang gini, seandainya nanti Ustadz yang ibu tanya Iya. benar mengiyakan, apalah jawab ibu nanti? Tidak, tak percaya aku. Seandainya misal nanti dia bilang Tak ada, iya tak ada, betul tak itu ada. hadisnya, maka Anda akan Dalam tinggalkan hadis agama Rasulullah, Islam. Janganlah kamu berbicara kata seandainya. Tak ada seandainya.
Baik, kita tunggu jawabannya. Besok tanya kepada Ustadz yang Anda bilang yang dari Malaysia itu. Seandainya nanti dia mengatakan betul bahwa darah Muhammad diminum, betul bahwa kencingnya diminum, betul bahwa ludahnya, betul bahwa keringatnya jadi rebutan para sahabat, apakah ibu siap meninggalkan agama Islam, mengetahui fakta bahwa pengikut Muhammad mendewakan Muhammad, menuhankan Muhammad, mempertuhan Muhammad, mengkultuskan Muhammad? Bagaimana? Dengar nih, dengar ya, aku cakap saya. Sekiranya kalau aku tanya Fadilah Kamsa nanti, kalau Fadilah Kamsa mengatakan itu adalah betul, ya kan, betul ya kan, aku tidak akan mengikuti ajaran Fadilah Kamsa. Oke? Siapa lagi nanti? Aku akan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, Sunnah Al-Jamaah. Dan apa yang di dalam kitab suci Al-Quran, dan apa yang dijelaskan Rasulullah di dalam hadis Rasulullah yang sahih. Walaupun Fadilah Kamsa kata itu adalah benar, aku tidak akan mengikuti ajaran Fadilah Kamsa, tapi aku mengikuti ajaran Sunnah Rasulullah Al-Jamaah dengan hadis Rasulullah, dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Semua saksi ya, dengar. Ini yang menyaksikan, dengarkan. Yang menyaksikan di channel TikTok Edis TV itu 17.200 orang. Yang menyaksikan di YouTube ada 1.600 orang. Semua ini kalau dikumpulin sekitar hampir 20.000 orang menyaksikan secara langsung. Saksi ya, kalian bersaksi bahwasanya Ibu siapa Santi sudah mengucapkan hal demikian. Besok kita tunggu jawabannya. Iya. Silakan Rijal, bagaimana nih? Bagaimana tanggapanmu Rijal terhadap orang yang tidak menerima kenyataan bahwa pengikut Muhammad mempertuhan Muhammad? Silakan. Aku tidak mempertuhankan Muhammad. Aku tidak mempertuhankan Muhammad. Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran, firman Allah, dan dijelaskan di pada hadis Rasulullah. Tidak pernah aku mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan. Ya, tapi kan dia dipertuhan, darahnya diminum, kencingnya diminum, ludahnya jadi rebutan. Geli. Tapi itu kan fakta, gimana? Coba tanya Rijal, betul nggak itu Rijal? Coba saya tanya sama Rijal, betul nggak itu Rijal? Oh bang, kalau suamiku dengar ini, kurasa suamiku kata apa? Ajaran sesat. Suamiku akan kata ajaran sesat. Oh, gimana itu Rijal? Ayo. Tanah. Gimana Rijal? Tanahku. Bunda kan baca Al-Quran itu kan, Bunda baca Al-Quran, kemudian Bunda membaca terjemahannya. Bunda baca Al-Quran, kemudian Bunda bisa terjemahan atau Bunda baca terjemahan juga? Ya Bunda, setiap Bunda baca translate-nya dulu. Apa artinya? Oh begitu. Kalau Bunda tak baca, Bunda tak akan baca translate-nya. Macam ini kan. Bunda mau ingin tahu tentang surah Al-Fatihah, Bunda baca artinya. Dia itu kemudian Bunda membaca surah Al-Baqarah, Bunda baca artinya. Makanya Bunda belum khatam sampai sekarang. Kalau khatam membaca itu banyak kali, tapi khatam tafsir aku belum khatam tafsir. Makanya Bunda ikuti. Apa dia? Bunda tak terjemahan Al-Quran. Ini aku sampai berpeluh nih ya. Ini aku pasang ekon itu. Pasang ekon sampai aku berpeluh, saking aku nggak bisa menerima kenyataan ini. Siapa yang mensiarkan ajaran Rasulullah yang mengatakan diminum darahnya? Ya Allah, itu memang betul-betul manusia bodoh lah yang mau minum darah itu. Walaupun itu darah Rasulullah sekalipun, aku tak akan minum. Tuh, dengar kau Rijal. Aku minum. Bunda tahu kalau terjemahan yang Bunda baca itu terjemahan yang ditulis oleh para ulama. Bunda tahu itu kan? Iya. Ulama menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu ulama itu yang mengetahui ilmu Al-Quran. Kemudian Bunda, ulama tersebutlah, ulama yang mengetahui itulah, ulama yang tahu tentang bahasa Arab, ulama yang mendalami ilmu hadis. Kemudian ulama itulah yang mengatakan dan menyampaikan bahwa Nabi kita itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai kekhususan daripada manusia-manusia lain, daripada nabi-nabi lain. Dia memiliki keistimewaan. Ulama yang mentafsir itulah Bunda yang mengatakan
kalau ketika Nabi kita itu dibekam oleh namanya Abdullah bin dibekam, Jubair. kemudian darah-darah Nabi itu keluar, kemudian Nabi menyuruh yang membekamnya ini untuk membuang darah itu, membuang, tapi oleh orang yang membuang, bukan Nabi menyuruh mereka membuang. Stop. Bekam kan? Oke, di sini ada bekam. Tapi Rasulullah tak ada sebut tentang bekam itu diminum darahnya, nggak ada. Coba bunda buka hadis tentang Nabi dibekam itu. Ya, bekam. Ya. Kita Kalau tak silap aku jadi penonton ada ini. sumpah, tengok tak bekam. Mana ya bekam? Tapi Sebab Bunda ada terbaca atau bekam. Iya, Tapi Bunda tapi tak- sambil cari tak itu ya. membuat Intinya apanya. begini teman-teman. Intinya begini, bahwa ajaran Islam ini, ya kan, menurut surat At-Taubah ayat 31 menyebutkan tentang orang-orang yang mempertuhan ulama-ulama mereka. Kenapa disebut mereka mempertuhan ulama mereka? Karena mereka mematuhi ulama-ulama itu tanpa batas-batas lagi, secara membabi buta. Ulama mengharamkan yang halal, mereka ikuti. Menghalalkan yang haram, mereka ikuti. Dan ini yang kalian lakukan. Al-Quran mengatakan darah itu haram, betul, Rijal. Nggak boleh darah dikonsumsi menurut Al-Quran. Tapi pengikutnya Muhammad ketika minum darah Muhammad, ternyata Muhammad tidak peduli dengan Al-Quran. Nanti Bunda cari. Kayaknya Bunda ada membaca tau bekam itu. Nanti Bunda Iya. tengok balik. nanti Artinya ya. begini, Silakan. kalau memang Muhammad patuh kepada Al-Quran, dia ikut Al-Quran, mengikuti Allah, taat kepada Allah. Ketika darahnya diminum, pasti dia akan mengatakan, itu darah itu haram. Tapi ternyata yang haram bukan darahnya, malah orang yang minum itu haram disentuh api neraka. Jangan-jangan makan babi sebenarnya nggak haram. Jangan-jangan malah justru kalau kalian makan babi, kalian tidak akan masuk api neraka. Yo, gimana ini kalau begini nih? Maka di dalam Islam, Dah lanjut tadi Rijal, lanjut. Dalam Islam. Lanjut tadi yang kamu cakap dalam tadi. Islam Sebab nanti Bunda cari itu nanti. ditekankan sekali agar kita menggunakan akal dan pikiran kita. Ketika seseorang itu bermasalah dengan akal dan pikirannya, maka seluruh syariat-syariat, kewajiban-kewajiban yang menempel pada dirinya boleh tidak dilakukan. Ketika dia bermasalah dengan akalnya, dia nggak wajib lagi. Ketika bermasalah dengan akalnya, dia nggak wajib lagi sholat, dia nggak wajib lagi melakukan apa, dia boleh hidup sesukanya seperti hewan dimanapun. Begitu Des, akal diutamakan di dalam Islam, begitu pentingnya. Maka ketika di neraka nanti, orang-orang itu nggak akan ada yang membantah Allah, nggak akan ada yang membantah. Orang itu hanya meminta, ya Allah, kembalikan kami ke bumi dan kami pasti akan berbuat sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Dia meminta, orang itu meminta untuk dikembalikan, nggak ada membantah karena akalnya di bumi ini menerima dengan ketuhanannya Allah. Itu dia tahu ketuhanannya Allah, tapi akalnya itu tidak dipakainya. Begitu di dalam Islam itu penting sekali, dan banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh dan mengatakan agar kita berpikir dan memikirkan. Banyak sekali Lis, beda sekali dengan, mohon maaf, dengan agamamu Dis. Kamu tidak mempelajari tentang kebenaran kitabmu saja, tidak kau pelajari. Kau pernah dengar pada tahun 49 Masehi, kurang lebih 15 tahun sepeninggal Yesus, itu terjadi perpecahan yang sangat kuat di dalam tubuh kekristenan antara Yahudi Kristen dengan Jangan kau lari kemana-mana dulu Rijal. Kau beresin dulu urusan darah Muhammad ini, sampai sekarang belum kelar-kelar. kita membahas tentang agamamu Dis. Oke, intinya begini, bahwasanya menurut Al-Quran darah tidak boleh dikonsumsi. Lalu ketika darah Muhammad dikonsumsi, Muhammad malah membenarkan orang yang mengkonsumsi darahnya dengan mengatakan bahwa haram tubuhnya disentuh api neraka. Maka di sini Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, betul? Enggak, saya tanya sama Rijal. Berarti Muhammad, saya tanya sama Rijal, dia kan yang percaya. Berarti Allah menghalalkan apa yang diharamkan, betul nggak Rijal? Percaya
kau Rijal? Bukan menghalalkan, itu ku bilang dari kemarin, ku bilang itu adalah kekhususan yang diberikan Allah. Iya, berarti dia menghalalkan apa yang haram. Iya, itu kekhususan, itu Nah, khusus itu kan buat terbukti kan? apa, bukan berarti- Terbukti. bukan berarti Bu Santi, halal. bahwasanya mereka mempertuhan Muhammad. Betul? Rijal. Oh Rijal. Itu framing. Udah Rijal dengar jelas. cakap Bunda. Mereka Ya, mempertuhan Muhammad. Kamu, Apa lagi? kamu muslim ya? Aduh, kamu muslim kan? Kamu muslim? Ya, Oke. alhamdulillah. Bunda Muslim. tanya ya kamu ya Rijal. Bunda tanya kamu. Cakap dengan jujur di hati Rijal tau. Ya, cakap jujur. Rasulullah SAW kau anggap itu adalah Tuhan atau utusan? Itu kutanya sama kamu. Kalau ke Edis Bunda tanya, dia akan bilang Tuhan. Tapi kalau semua umat Islam akan bilang Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Nabi Oke, Muhammad sebentar nih. utusan- Rijal. utusan Oke, Rijal. Allah. Oke, Rijal. Muhammad itu Rob atau bukan? Dalam kaidah bahasa, Rob itu artinya pemimpin. Yang Muhammad mulia, itu Rob atau yang bukan? Jawab. Muhammad itu Rob atau bukan? Rob. Tuh Bunda, lihat itu. Rob itu- Kalau dalam Rob, kaidah oke. bahasa. Rob itu bagi kamu artikan apa? Rob itu apa? Kekasih ke atau apa? Bunda. Hah? Muhammad Kita Rob, Rob itu- Allah Rob kalian ada dua. Bentar dulu dia. Gimana? Ya, Bunda, Solo, ketika dengar ya, kata Rijal. Rob, Bunda, Sekejap, bentar dulu. sekejap, bentar sekejap. dulu. Sekejap Rijal, sekejap. Ketika kata Rob itu- Sekejap dulu Rijal, bagi aku Bunda cakap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Gak ada di situ sama situ Rob. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Gak ada situ panggilan Rob. Gak pernah aku dengar lagu panggil Rob. Bunda. Ketika kata Rob itu berarti yang mulia, yang pemimpin dan yang diutamakan dalam kaidah bahasa. Ketika Rob itu berkawan atau bertemu dengan kata keilahian, contoh Alhamdulillahirabbil alamin. Itu untuk Allah. Itu Itu untuk Allah merujuk saja. kepada Allah. Sayang, Ya, stop merujuk dulu, kepada Rijal. Allah. Stop dulu, Rijal. Bunda, Stop. dengar dulu Bunda, dengar dulu Bunda. Tapi ketika Rob itu berkawan dengan makhluk, merujuk kepada suatu makhluk, contoh ini saya kasih contoh kepada Bunda. Ya. Ketika Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Ana itu Bunda artikan, Saya. Ana Rabbukumul A'la. Ketika Fir'aun berkata, saya adalah Rob yang tertinggi. Itu artinya, itu merujuk kepada makhluk. Maka itu diartikan kepada pemimpin, raja. Paham. Oke, berarti Muhammad Rob ya. Paham. Berarti Muhammad Tapi- Robnya umat muslim ya. Tunggu dulu sekejap dulu aku. Tapi Rijal, Rob yang kau maksudkan itu, tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan dirinya seperti apa yang kamu seperti apa yang kau gambarkan tentang Fir'aun tadi. Di situ Rasulullah mengatakan dirinya adalah utusan Allah. Nggak pernah dia mengatakan dirinya itu yang seperti Fir'aun mengatakan Rob. Maksudnya yang paling mulia, yang paling mulia, yang paling agung, yang maha suci hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Iya. Hanya Allah Subhanahu wa Ya, benar. taala yang maha suci. Maha segala-galanya. Sucinya Rasulullah lebih suci lagi Allah. Itu maksud Bunda ya. Sucinya Rasulullah Iya, lagi iya, suci lagi Allah. Itu pengertian Bunda ya. Rasulullah itu adalah Rasul utusan Allah yang dipilih Oke, oleh Allah. saya bantah Berarti dulu. Allah itu mengetahui. Saya bantah dulu, saya bantah. Kesuciannya Rasulullah. Oke, Bu Santi, di mana ada penyebutan Saya. dalam Al-Qur'an bahwa Muhammad itu suci? Apa? Di mana dalam Al-Qur'an sekalipun disebut saya- Muhammad itu suci? Sayang, kau paham tak apa yang aku cakap tadi? Apa? Tadi kan Ibu Kalau- bilang Dengar- sesuci-suci. Makanya kau dengar aku dulu. Kamu diam, kau dengar dulu aku cakap ya. Kalau ada mengatakan Rasulullah itu suci, Bunda yang mengatakan lagi suci Allah. Paham tak? Karena Kalau Muhammad ada- nggak suci di dalam Al-Qur'an, tidak pernah disebut Muhammad suci. Astagfirullahaladzim. Makanya kau itu nggak paham
bunda maksudkan. Katalah dirimu mengatakan kepada bunda, Santi Malaprabha, Rasulullah itu suci. Kau bilang lah, contoh ya. Ini Oke, contoh berarti gambaran. Muhammad tidak suci. Berarti Ya. Muhammad tidak suci. Dengar dulu, aku cakap belum selesai. Aku Jawab dulu. mengatakan. Berarti Muhammad suci nggak? Dengar, bagi bunda bercakap sampai habis. Jangan Silakan. dipotong. Silakan. Allah. Nah, katalah kamu mengatakan, Santi Malaprabha, Rasulullah itu suci. Kata kau cakap ya, ini contohnya kan. Aku cakap, sucinya Rasulullah lagi suci Allah. Paham tak? Oke, sekarang aku tanya, Sucinya Muhammad Rasul- suci lagi nggak? Suci Allah. Muhammad suci atau tidak? Justru dia suci lah, makanya Allah Mana memilih dalilnya dia dalam jadi Quran bahwa utusan Muhammad suci? Rasulullah. Di mana dalilnya Karena suci bahwa lah Muhammad suci? Rasulullah. Ya memang Rasulullah suci karena Allah Dalilnya pilih ada. dia. Oke, saya tanya sama Rijal. Rijal, ada nggak Muhammad dalam Al-Quran disebutkan sebagai orang yang suci? Suci dari apa dulu? Entah kata suci dari apapun terserah. Sebutkan satu ayat yang menyebut Muhammad itu suci. Kalau ada yang menyebut Muhammad Oke, suci dalam oke. Al-Quran, maka Oke. saya lompat dari Monas. Oke. Silakan. Oke. Silakan. Oke, sekarang Quran surat sekarang- berapa? Ya, tunggu ya, Rijal, biar aku cakap sama dia. Oke. Kamu mempercayai Yesus kan? Betul. Kau percaya tak dengan Yesus? Betul. Percaya kan? Oke. Yesus tentu ada kitab Injilnya kan? Jangan lari Ada kemana-mana kitab ya. dulu, Bu Santi. Dengar dulu. Aku nanya kamu dulu. Saya Kau tanya dulu, di kata- Quran mana disebutkan Iya, Muhammad itu dengar suci? Oh. dulu. Sayangku, biar kau paham apa yang ku maksud. Allah memilih Rasulullah SAW menjadi utusannya karena Allah telah mensucikan Rasulullah Ayatnya. SAW. Ayatnya. Ayat apanya? Berarti Anda fitnah Sudah yang ini buktinya. keji. Sudah ini buktinya. Buktinya Sungguh Rasulullah Anda sudah dipilih memfitnah oleh Allah. Al-Quran dan Muhammad. Silakan. Di Quran surat berapa? kami ini yang Surat apa betul-betul. ayat berapa? Oke, sebentar. Saya tanya sama Rijal dulu. Rijal, pernah nggak Al-Quran menarasikan, menyebutkan bahwa Muhammad seorang yang suci? Pernah nggak? Iya, itu makanya aku katakan suci dari apa? Kalau ucapan-ucapan Nabi kami, ucapan yang dikeluarkan untuk Ya masalah-masalah keimanan Tuhan, atau Rijal. Pertanyaan saya, pernahkah Al-Quran menarasikan bahwa Muhammad orang yang suci? Ini siapa nama kamu siapa? Nih, Edi. Edis TV. Namamu Edi ya? Edis TV. Edis. Ya. Edis, dengar sini ya Edis. Edis ya dengar ya. Kalau kau nggak paham juga apa yang Bunda cakap, ya dengar ya Bunda cakap ya. Kutanyalah kau. Aku tanya nih kau ini. Jangan kemana-mana Rasulullah, dulu, Bu Allah Santi. Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tanya, di Jangan Quran dulu, mana aku ada cakap. narasi Dengar dulu, Muhammad aku cakap. orang yang suci? Yuk. Dengar dulu ku cakap supaya kamu paham. Aduh, setelah Rijal memfitnah, sekarang giliran Anda memfitnah Muhammad. Rijal memfitnah Muhammad, Jaga katanya mulutmu. Muhammad nyuruh minum darah. Sekarang Anda memfitnah Muhammad. Jangan senjebak. Oke, kalau gitu sekarang Jaga begini, mulut kamu ya. Bu Santi, sekarang begini. Tunjukkan di ayat lagi. berapa, surat berapa yang mengatakan bahwa Muhammad seorang yang suci. Kan Bunda sudah cakap tadi. Tidak Kalau Muhammad ada. Oke, sekarang coba buka Quran surat Maryam ayat yang ke-17. Surat Ketika- Maryam. Juz ya. berapa itu? Surat Maryam, surat yang ke-19. Oh, surah Maryam ayat 19. Ya, di situ dikatakan apa? Ketika seorang ruhana menjelma di hadapan Maryam, dia berkata, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Sesungguhnya saya ini utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang suci itu hanyalah Isa. Anda bilang Muhammad. Sungguh Anda melakukan fitnah yang nyata. 19-an. Oke. 17. Ayat 17. Oh, 17. Lalu dia memasang tabir. Surah Maryam kan? Ya, 17-18 coba. Ayat 17 kan? Ayat 17. Dimulai dari 17. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami
mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, yaitu malaikat. Ya, 19-nya. 18-nya. 19. 18. 19 ya? 18-nya. Oh, 18. Oke. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Oke? 19. Masuk ke ayat 19. Oke. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Yang Ya. suci, betul. Hah? Suci betul nggak? Ya, suci, betul. Siapa yang suci di situ? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, bukan Muhammad. Sejak kapan dalam Al-Quran Muhammad suci? Surat berapa, ayat berapa ada Muhammad suci? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Anda saja tidak mau minum darah Muhammad. Najis kata Anda meminum darah Muhammad, betul? Najis kata Anda meminum kencing Muhammad, betul? Terus kenapa sekarang Anda bilang Muhammad suci? Di Quran surat berapa Muhammad suci? Ya Ayo. Tuhanku, Allah setelah waktu Rasulullah sudah Ibu cantik, yang cantik walaupun sudah hampir 60 tahun tapi masih cantik saja. Dengar. Ibu sudah hampir 60 tapi cantiknya macam 17 tahun. Dengar. Kita lihat semua ini, ibu ini walaupun hampir 60 tapi masih cantik jelita, macam kayak masa anak SMA. Oke? Sekarang begini. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada sebuah narasi bahwa Muhammad itu orang yang suci, nggak pernah ada. Jangan difitnah Al-Quran itu. Sungguh Anda fitnah yang nyata. Nggak ada. Sayangku, Coba di Quran surat berapa? Dalam kitab suci Al-Quran. Oke, di Quran surat berapa ada ayat yang mengatakan Muhammad orang yang suci? Di mana? Sayang, aku bukan mengatakan dalam kitab suci Al-Quran ya. Yang saya tanya di dalam Al-Quran tidak ada. Kamu yang tak paham cakap Bunda. Kamu yang tak paham. Apa yang Bunda cakap tadi? Kalau ada orang mengatakan Muhammad itu suci, maka lebih suci Allah, betul? Ya, Allah lebih suci. Oke, sekarang Isa suci nggak? Isa suci? Allah suci nggak? Suci? Nah, berarti kesimpulannya yang suci adalah Isa dan Allah, betul? Ya, betul. Iya, Muhammad nggak suci. Siapa cakap Rasulullah? Oke, di mana? Di Quran surat berapa Muhammad suci? Di mana? Buka aplikasi. Aku nggak. Saya lompat dari Monas kalau ada di Quran Muhammad orang suci. Ayo, lompat dari Monas. Ayo. Buka aplikasi. Silakan. Quran surat berapa? Quran surat berapa? Ayo. Bukan Quran ya. Berarti Quran tidak laku lagi. Berarti Quran tidak layak, tidak bisa dipercaya lagi. Berarti Al-Quran tidak bisa menjelaskan segala sesuatu. Aduh, meninggal dunia ini saudara-saudara. Katanya Al-Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, tapi Muslim nggak percaya, saudara-saudara. Mereka mencari petunjuk-petunjuk dari buku-buku yang lain, saudara. Coba. Dengar dulu cakap ya. Dengar ya. Dengar Bunda cakap ya. Apa yang ingin Anda tunjukkan dengan surat Maryam 19 ini? Apa yang ingin Anda tunjukkan? Di situ, karena di dalam surat Maryam ini, Rijal, di situ pernyataan bahwa Isa itu adalah orang yang suci, tanpa dosa, suci. Sekarang, apakah pernah disebutkan Muhammad orang yang suci? Benar, Nabi Isa itu adalah orang yang suci. Oke, Muhammad suci nggak? Muhammad suci nggak? Sebentar, Muhammad suci nggak? Merujuk kepada Yesus. Sebentar, Muhammad suci atau tidak, Rijal? Jawab dulu. Enggak, ntar dulu. Umat, kasihan ini umat yang nonton sudah 18.000 orang ini di TikTok live. Kasihan mereka ini. Coba saya tanya, apakah Muhammad suci? Enggak. Suci. Di mana dalilnya dia suci? Mana dalilnya? Bukan dalam dalil, dalam apa? Dalam sejarah. Oh, sejarah mana tunjukkan bahwa Muhammad orang yang suci, mana tunjukkan. Coba. Rijal, mungkin ini Rijal, dari ini Rijal. Coba. Apa? Apa? Itu loh, malaikat Jibril itu loh. Rijal, jangan dikaca dulu.
Oh, kamu itu Rijal tentang itu malaikat kan masa Rasulullah SAW dia baru umur 2 tahun, ada Allah menurunkan 2 malaikat, dia dibedah itu loh perutnya, di situ Allah sucikan dia, dibuangkan itu semua yang ada dalam tubuhnya, dan Allah telah masukkan nur cahaya nur Muhammad itu di dalam tubuhnya Rasulullah itu. Pada umur 2 tahun. Oke, baik, saya tanggapi. Masa itu itu dalil itu dalam dalam surah mana itu? Baik, saya tanggapi. Bunda pernah ingat itu dalam pelajaran di madrasah itu. Baik, artinya Muhammad dadanya dibelah, kemudian diambil hatinya terus dicuci, betul? Pakai air jam-jam. Dengar dulu kecakap, bukan diambil hatinya, disuci dalam dadanya, disuci. Tapi dadanya dicuci. Dicuci dalamnya itu dicuci. Iya, dadanya dibelah, dicuci. Bukalah itu apanya. Macam Tom dan Jerry. Dengar dulu, dadanya dibelah, dicuci. Iya, dibedah dia, dicuci. Jadi cara mencucikan diri harus ke rumah sakit. Oh, berarti besok Pak dokter, saya punya penyakit dengki. Tolong dulu bedah dada saya gitu. Tak ada. Kamu ya jangan. Dalam surat Maryam 19 ini, Dis. Apa yang berarti tadinya di hatinya Muhammad ada kotoran. Itu tujuan Allah disucikan. Tadi katanya disucikan. Bu Santi, dengar Bu, dengarkan. Ini ujian pelan ya Bu ya, pelan. Ini Muhammad dadanya dibelah, kemudian dibersihkan dadanya, betul? Dibersihkan di dalam dadanya itu. Oke, tadinya ada apa kotoran? Tadinya ada kotoran di dada Muhammad. Ya mana aku tahu itu ada kotoran. Besok saya ngomong sama istri saya. Dengar. Besok saya ngomong sama istri saya. Bu, kenapa itu piring-piring dikeluarin? Bukannya udah bersih, mau dicuci lagi. Loh, udah bersih kok dicuci lagi. Sekarang kalau memang dada Muhammad sudah bersih, kenapa dibelah dan dicuci? Itu namanya kurang kerjaan. Betul. Ya, kembali ke Maryam 19 ini. Kembali ke surat Maryam 19. Kan kau yang bawa rujukan surat Maryam 19. Oke. Apa yang ingin kau tunjukkan di sini? Apa kau ingin mengatakan bahwa Nabi Isa itu benar, Nabi Isa itu suci? Baik. Tapi apakah kau ingin menurut Al-Qur'an, Isa itu adalah seorang yang suci. Berarti dia tanpa dosa, tanpa cacat, suci, betul? Ini masalah kelahirannya. Iya, saya tanya, berarti betul dia suci, artinya dia tanpa dosa, tanpa cacat, betul? Enggak, kau ingin menyamakan. Kan belit-belit kan? Bukan belit-belit. Kenapa sih kalian berbelit-belit? Edi, otak kami yang tumpul, bukan belit-belit. Oke, ya sudah, sekarang saya tanya. Ada nggak penyebutan dalam Al-Quran bahwa Muhammad orang yang suci? Dalam Al-Quran itu yang ini dia kronologinya. Aku bilang tadi, Al-Quran menceritakan kepada kami. Bahkan Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad itu dia akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Betul? Berarti dia berdosa nggak? Berarti dia berdosa nggak? Ada itu kapan? Nih, saya tunjukkan ayat dalam Al-Quran bahwasanya Muhammad berdosa. Nih, sebentar. Saya tunjukkan ayatnya. Kalian ini nggak tahu apa-apa. Edisi. Ya, Pak. Ya, gimana? Edi, kamu ini kan Bunda nilai otak kamu macam anti kau dengan Muhammad. Mudah-mudahan Allah saya akan tidak hidayah anti, untuk yang kamu. saya katakan apa yang sebenarnya kepada Muhammad. Tapi karena kami boleh menguasai apa isi kandungan dalam kitab suci Al-Quran. Jadi jangan kau tanya sampai apakah mau monopoli gitu. Baik, sebentar. Saya bukakan ayat Al-Quran ya. Nih, saya akan bukakan ayat Al-Quran. Coba Rizal bukakan. Sebentar. Coba bukakan Quran. Di dalam Quran surat. Bentar. Surah apa? Sebentar. Surat berapa itu teman-teman? Sabar ya. Sebelum itu aku tanya kau ya, apa Edi? Kau anti dengan Muhammad ke Rasulullah SAW? Aku tanya kamu, cakap jujur. Kalau kau anti di dalam dirimu, memang kau susah, kau tak akan bisa menerima Muhammad. Coba nih. Coba baca dulu Quran surat yang ke. Nih. Apa namanya? Surat Quran apa? surat Al-Fat ayat yang kedua.
Alfat. Ya. Alfat jus. Rijal. Alfat itu juz keberapa? Alfat itu jus keberapa tuh Rijal? Alfat. Alfat surat ke-48. Alfat itu juz 26. Jus 26. Ya. Alfat halaman 1079. Halaman 1079 ya, tunggu dulu. Tapi aku suka macam ini. Akhirnya mau tak mau dibuka juga Al-Quran ya kan? Silakan. Kalau nggak ada kayak gini nggak kita ya. 1079. Jauh kali. 1079. Ambil kopi dulu teman-teman, ambil airnya, ambil kacang gorengnya, ya kan, terus besarin di TV-nya biar makin seru. Kamu kita. nggak puasa ke? Edi, kamu tak puasa ke Edi? Muhammad aja, Kamu tak emang puasa, Muhammad Edi? puasa dalam Quran? Memangnya Edi, Muhammad aku tanya, puasa kamu dalam puasa Al-Quran? Tunjuk Edi, dalilnya aku tanya kamu kamu. di dalam Quran Muhammad puasa di mana? Aku tanya kamu. Iya. Kau tanya Muhammad. Saya Aku tanya nggak kamu. Kamu puasa bulan nggak? Ramadan enggak. Ya, silakan. Sayang, aku ada tahu dalam kitab Injil. Coba mengatakan- silakan baca dulu surat Al-Fat, yuk. Al-Fat ayat yang kedua. Tunggu dulu lah. Oh, 1079 tadi kan? Silakan. Ayat 26. 1079. Lihat itu Rijal, lihat itu usahanya itu loh, membuka Al-Quran loh, sampai tebelnya Al-Qurannya itu, lihat itu. Yang penting kan kita pelajari. Kamu nih banyak kali cowok kamu. Coba, ayo. Des. Kau Ayat baca berapa tadi tuh? sejarah nggak? Ayat kedua, Al-Fat ayat yang kedua. Dibaca yang dari pertama saja, pertama dan kedua, ayo. Oke. Baca Rijal. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, Terus, ayat keduanya. agar Allah memberikan ampun kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Oke, siapa di situ dosa, siapa di situ? Menyatakan nikmatnya Muhammad. atasmu Dosanya Muhammad. Ya. Berarti Muhammad punya Allah dosa memberikan nggak? ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Berarti serta Muhammad berdosa nggak? menyempurnakan nikmatnya. Berarti atasmu Muhammad berdosa dan nggak? Apa? Berarti Muhammad Apa ya? berdosa nggak menurut ayat itu? Tapi kan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Iya, taala. tadinya dia berdosa atau tidak? Iya. Sebelum dia diangkat jadi Rasulullah. Jangan kau katakan Sebelum dia Muhammad jadi orang yang Rasulullah. suci. Oh, Tapi sudah gimana? diangkat jadi suci kan? Oke, tunjukkan di mana? Sama juga Di mana? dengan Nabi Musa, Nabi Abraham. Dengar. Dengar ya, dengar. Saya kasih tahu tentang Muhammad. Menurut orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad nih, Bang Rijal dan Bu Santi. Menurut masyarakat yang hidup di sekitar Muhammad, apa kata mereka? Iya. Sungguh Muhammad itu adalah orang yang kena sihir, betul? Betul Betul nggak? ke Rijal? Betul nggak Rijal? Betul ke? Rijal, betul ke tuh Nabi Muhammad telah pernah kena sihir? Ya, Baru benar, kali ini benar. Rijal, Bunda dengar Rijal? Ya, Pernah kali ya? benar Bunda, benar. Benar. Iya. Kenapa Bunda di sekolah madrasah tak ada pun Bunda pelajari Karena sirah disembunyikan, Rasulullah? takut Bunda masuk Kristen. Gimana sih? Walaupun Bunda tahu sejarah itu Bunda nggak masuk Kristen, Meh. Loh. Dengar ya, Bu Santi, dengarkan. Menurut orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad, Al-Quran itu tiada lain adalah sihir, betul? Betul nggak? Itu nggak percaya aku. Enggak, orang-orang kan mengatakan demikian, tapi nyatanya betul Muhammad kena sihir. Rijal. Gimana sih? Mereka menuduh Rijal. Muhammad itu katanya, kata mereka Muhammad Diam. itu Diam dulu, adalah orang gila. Muhammad itu orang yang kena sihir menurut mereka, betul? Betul? Edi, diam dulu ya. Boleh Bunda cakap dulu sama si Rijal. Sebab kamu itu kan non-muslim. Rijal, betul ke Rasulullah pernah kena sihir? Kenapa Bunda nggak pernah dengar dalam pelajaran sekolah? Pernah Bunda. Apapun yang menimpa Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memberi pelajaran buat orang-orang Islam. Nabi kita kena sihir, kemudian dengan Al-Quran dia obati sendiri Kena sihirnya dengan izin sihir. Allah.
betul lah. Berarti betul lah. Dengar. Berarti benarlah tuduhan. Sebentar Bunda. Sebentar Bu. Sebentar Bu. Berarti benarlah tuduhan orang-orang, tuduhan masyarakat bahwa Muhammad itu kena sihir. Betul. Betul. Gimana? Dia lah dulu kamu. Ngoncong aja kalau di situ. Lo gimana Rijal. sih? Yo. Rijal, Bunda yang Bunda pernah dengar, cucunya Rasulullah yang pernah kena sihir. Itu yang Bunda dengar. Makanya Rasulullah mengobati cucunya Rasulullah. Itu yang Bunda dengar, iya ada. Tapi kalau Rasulullah kena sihir, itu Bunda tak pernah dengar langsung. Itu yang Bunda yang apa? Tak bisa Bunda terima. Tapi kalau dicakap katanya Rasulullah pernah mengobati cucunya Rasulullah, itu memang iya. Cucunya Rasulullah memang pernah kena sihir. Jadi gini Rijal, Bunda takut macam ini tau Rijal. Ini para ulama dia mensiarkan itu, dia cakap dengan bahasa yang apa tau? Maksudnya contoh lah, ini contoh ya Rijal ya. Pernah dulu ini kita stopkan dulu ya Edi, stopkan dulu ya yang gini ya. Untuk bagi gambaran sama Bunda ya dulu ya. Dulu Bunda pernah pergi mendengar ceramah di Malaysia nih loh, dalam Malaysia. Di dalam ceramah itu Ustadz ini mufti tau. Ustadz ini seorang mufti Perak. Dia mengatakan, itu Bunda seorang aja orang Indonesia ya, semuanya orang Melayu ya. Di situ mengatakan katanya Rasulullah SAW selepas dia mencium istrinya, katanya dia terus pergi sholat. Jadi kan cara penyampaian, dia selepas dia mencium istrinya, dia terus menegakkan sholat. Itu Ustadz itu menyampaikan itu dakwah itu, Bunda nggak bisa terima, bertentangan dengan Bunda kan. Jadi situ yang hari-hari situ semua itu kan orang-orang Melayu. Jadi Bunda diam aja sampai Bunda dengar aja sampai habis itu dakwah itu ya. Jadi dibagilah peluang untuk bercakap. Udah. Silakan siapa yang mau bertanya. Bunda langsung lepas. Bunda tak peduli. Nah. Terus Bunda ambil itu mikrofon itu, Bunda tanya, Ustadz saya nak tanya. Ustadz cakap tadi Rasulullah SAW lepas mencium istrinya, dia terus menegakkan sholat. Ada tak dia melepas ciumkan istrinya dalam keadaan dia beralas? Maksud saya dia pakai tudung? Atau langsung bersentuhan dengan kulit tubuhnya? Itu saya tak pada Ustadz. Oh itu saya tidak tahu. Ustadz minta maaf. Kalau Ustadz mendakwakan ini, belum tentu orang di sini Ustadz bisa menerima. Nanti dianggapnya itu Ustadz, oh udah diciumnya istrinya, terus menegakkan sholat. Nanti itu pemahamannya. Tapi begini, saya tanggapi Bu Santi. Begini, kenapa kulit perempuan itu, mengapa kalian anggap dia itu najis? Bagaimana mungkin ketika bersentuhan dengan kulit wanita, maka kamu sholatmu batal? Seolah-olah wanita ini dianggap sebagai kenajisan. Kenapa? Di dalam sebuah hadis. Boleh Bunda sebentar Bunda dulu. jawab. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang sholat, kalau ada yang lewat di hadapan dia, hanya ada 3 hal yang bisa membatalkan jika seseorang lewat di hadapan dia. Pertama, keledai. Yang kedua, anjing hitam. Dan yang ketiga adalah seorang wanita. Lalu Aisyah berkata, Aisyah marah, mengapa kamu samakan kami wanita ini dengan anjing dan keledai? Lihat. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa 3 hal yang bisa membatalkan kalian sholat. Anjing hitam, keledai, dan wanita. Kenapa wanita menjadi satu tim dengan anjing dan keledai? Ayo silakan jawab. Coba. Bunda, oke Rijal, bagi bilang Bunda cakap aja Edi. Edi, tadi kau tanya, kenapa sholat bersentuhan dengan kulit wanita batal sholatnya? Kan itu pertanyaanmu tadi kan? Oke. Kalau tak batal itu sholatnya, untuk apa diajarkan ijab kabul? Berarti wanita itu najis. Karena diajarkan ijab kabul itu. Kalau memang dia itu muhrim yang baru dikatakan tidak batal. Berarti wanita itu kalau najis. Kalau dia bukan muhrim, macam kamu dengan Bunda. Iya, kamu berarti wanita muhrim, itu Bunda. najis, Bu. Najiskah wanita itu?
bukan dikatakan najis. Kenapa dia membatalkan sholat? Karena dia itu bukan muhrimnya. Berarti dia seperti kotoran. Makanya dia batal. Kalau saya dengan suami saya batal. Tapi Loh, tadi Muhammad mencium istri. Sekarang yang batal. dicium Muhammad istrinya apa istrinya orang? Kan istrinya sendiri. Betul? Ya, tapi kan istrinya itu kan bukan muhrimnya. Loh, istrinya gimana nih? La ilaha illallah. Aduh, Kamu tak muhrim? coba Rizal kau Kamu lepasin muhrim? diri Rizal. Aku tanya kamu Edi, kamu paham tak itu muhrim? Muhrim itu Paham tak maksudnya kamu itu muhrim? seseorang. Artinya muhrim adalah seseorang yang boleh kamu bersetubuh dengan dia. Kepala tak kau. Nah, kan? Udah catat Gimana ya. nih? Apa arti muhrim? Muhrim Rizal? itu tidak boleh. Tidak boleh melakukan hubungan intim pun dengan Nabi. Tidak boleh melakukan Yang apapun Anda tak bilang boleh. muhrim atau Dan bukan tak boleh muhrim? dinikahi. Muhrim atau bukan muhrim? Gimana sih? Muhrim. Astagfirullahaladzim. Yang dikatakan muhrim. Oke, tidak apa itu boleh. muhrim Rizal? Coba jelaskan apa itu muhrim. Satu aliran sedarah. Muhrim itu adalah Nah. orang yang dilarang, ya. Muhrim itu adalah orang yang dilarang kita menikahinya. Itulah muhrim. Ya, terus. Contohnya, Sekarang Muhammad, Di dalam ketika Al-Quran dia ada mencium sekali. istrinya itu muhrimnya atau bukan? Itulah makanya pertanyaan Bunda tadi. Bunda tanya sama Ustaz. Justru katanya kalau boleh berarti tidak masalah. Betul. Siapa Gimana cakap sih? tidak boleh, ada Aduh. masalah? Nih, saya kasih tahu nih, saya kasih tak tahu boleh, ya. tak boleh, Nih. tak boleh. Tak boleh. Nih, sekarang itu bukan Kalau hanya dia gitu saja nih. dicium Nih. itu bersentuhan dengan kulit tak boleh. Sebentar ya. Tak boleh. Nih, saya akan tunjukkan sebuah Rizal, hadis nih. ya, Bahwasanya kamu cari wanita dan anjing dan keledai itu satu tim mereka membatalkan sholat. Nih, saya tunjukkan. Nih ya. Saya tunjukkan kepada kalian, inilah ajaran Islam dan banyak orang tidak tahu. Nih. Iya, Saya- ajaran Islam itu banyak alirannya loh. Sebentar, nih, Masuk kalian nih. juga Kristen, ada juga Katolik, ada Protestan. Perhatikan. Saya akan tunjukkan dalilnya di sini. Nih. Ya, sebentar, Ya. sabar nih. Nih ya. Lihat ini. Ini Arabnya. Oke? Arabnya imam apa? Imam apa? Nih, saya Hadis bacakan apa dari tuh? Imam Abu. apa? Sebentar. Dari Abu Dzar. Dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat, hendaklah ia membuat pembatas di hadapannya seperti Ya, betul. kayu yang dijadikan sandaran di belakang pelana. Karena Ya. kalau tidak ada pembatasnya, sholatnya akan terputus apabila, perhatikan, apabila lewat di hadapannya, satu, seorang perempuan, dua, Ya, keledai, perempuan dewasa. dan anjing hitam. Jadi perempuan, keledai, dan anjing hitam itu bisa membatalkan sholat kalau lewat di hadapanmu, betul? Aku kalau anjing itu gak pernah aku dengar, Rizal. Aduh, Ya, makanya aku saya dengar itu. bilang anjing hitam, keledai, dan seorang wanita satu tim sama-sama membatalkan sholat. Betul? Nyonyong. Inilah kan sampai Bunda cakap nyonyong Loh, jadinya. gimana nih? sayang. Lalu aku bertanya kepada Abu Dzar, kenapa yang berwarna hitam? Bagaimana dengan yang warna kuning atau merah? Dia menjawab, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana Anda tanyakan kepadaku? Dan beliau menjawab, anjing hitam adalah setan. Jadi wanita, keledai, dan anjing hitam yang adalah setan itu sama-sama membatalkan sholat. Nah, Aisyah pernah marah gara-gara ini. Kenapa kamu memasukkan kami kaum wanita, menyamakan kami dengan anjing hitam dan keledai? Nah, itu apa penjelasan Rasulullah? Dah, makanya kau urus sendiri. Ya, itu apa penjelasannya? Loh, intinya wanita kalian tempatkan sebagai makhluk yang nggak baik. Satu, wanita bisa dibilang kalau Ya, nempel saja ya, najis, apa, Edi? membatalkan sholat, betul? Edi, Edi, kenapa itu? Gimana? Ini beda terhadap perlakuan Yesus kepada perempuan-perempuan yang berdosa. Ketika ada perempuan yang berdosa datang ke hadapan Yesus, dia bertaubat, dia menangis. Apa kata Yesus? Sesungguhnya dosamu telah diampuni. Coba,
Beda Oke. jauh. Memang Yesus itu suka. Oke. Sekarang masalahnya Muhammad saja dia aja berdosa. Muhammad berdosa nggak? Apalagi wanita patriarkal. Sekarang saya tanya, Muhammad berdosa nggak? Ayo Rijal, Tunggu Muhammad dulu, berdosa tunggu dulu nggak? ya. Tunggu dulu, apa Edi? Nabi kami Edi. itu Isa saja yang kalian bilang suci, dia tidak seperti itu kelakuannya. Sikit-sikit kau Diam dulu Edi. Diam dulu Edi. Apa kata Yesus? Dulu diam, biar dulu dia Dengar, bercakap. apa kata Rijal. Yesus? Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang-orang berdosa. Ya, ketika oke, Yesus, oke. dengar dulu, ketika Yesus makan dengan para pemungut cukai, ketika Yesus makan dengan para penagih pajak orang-orang berdosa, ahli-ahli Taurat bilang, "Hei, kenapa kamu makan dengan orang-orang berdosa?" Apa kata Yesus? Bukan Ya. orang sehat yang perlu tabib, tetapi orang-orang berdosa. Makanya Yesus mempertobatkan orang-orang berdosa. Yesus membuat sebuah perumpamaan. Ada seorang Oke. anak, ada seorang ayah punya 2 orang anak. Ya kan? Satunya di rumah terus taat terus. Sedangkan satunya pergi, menghabiskan harta-hartanya. Lalu yang satu itu pulang. Ya kan? Dia pulang dengan, saya bacakan saja, tapi terlalu panjang. Dia pulang dengan penyesalan, tetapi ayahnya itu akan berlari memeluk anaknya yang hilang itu. Jadi Yesus memperlakukan orang-orang berdosa itu seperti orang-orang yang hilang, seperti orang-orang yang ingin datang kepada kebenaran. Oke. Bukan seperti alim ulama yang sok-sok suci. Oke. Saya suci, nggak taunya dia berlumuran Oke. dosa. Dah. Itu Boleh, bedanya. Masih nekat Oke. aja ngikutin Muhammad. Silakan. Oke. Kalau dah kau tahu macam itu, kenapa kau sekutukan itu Yesus? Sekutukan. Kenapa kamu sekutukan Yesus? Itu yang membuatkan aku nggak bisa menerima. Sekutukan gimana? Kenapa kamu sekutukan Yesus? Kau katakan situ Yesus itu adalah anak Allah. Bukan anak Allah. Allah nggak punya anak. Allah itu Tuhannya orang Arab. Mana ada Yesus itu anaknya Allah. Tadi aku tanya kamu tadi. Kamu kan Bu Santi, dengar Bu Santi. Begini, di dalam Ya. agama Kristen tidak ada Allah. Nggak ada Allah itu. Oke, jadi panggilan kalian apa? Bapak. Iya, Yesus itu adalah anak Allah atau anak Elohim. Oke. Sebagai sang Kenapa kamu Mesias. Oke. Kenapa kalian sekutukan Yesus itu adalah anak Allah? Yang dimaksud Yesus menyekutukan itu bukan gimana? anak Allah. Apa Ya, yang dimaksud kalian menyekutukan? mengatakan, Bunda, oke. Bunda sudah dapat tahu dari pertama kali Bunda dapat tahu dari Mikana. Kedua adalah RK, ya. Apa menyekutukan RK itu saya paham. mengatakan- Enggak, dengarkan dulu Bunda. Apa yang Anda maksud menyekutukan? Menyekutukan itu apa? Dibuat Kau kesatuan. saja tak tahu menyekutukan itu apa, gimana sih? Menyekutukan itu ya Allah, Apa menyekutukan? Maksudnya gini, menyekutukan itu dia telah menduakan Tuhan. Enggak, kami Padahal enggak Tuhan menduakan. mereka itu adalah Allah. Tapi Menduakan dia itu menyembah gimana dengan maksudnya? Contoh gini, kalau kalian berdoa, macam mana kalian berdoa kepada Yesus dengan Bapak? Enggak, sebutkan. Biar Bunda tak masih tunjuk sama kamu. Berdoa, Di mana berdoa kalian itu menyebut? meminta. Iyalah, berdoa. Macam mana Iya, kalian enggak penyebut apa-apa berdoa? meminta berdoa kepada Yesus. Yesus memiliki kuasa kok. Segala kuasa di surga dan di bumi Tuhan iya, berikan sayang. kepada aku. Gimana? Kamu gini, macam gini ya, contoh ya, Bunda ya, sebab kalian di situ yang Bunda dengar kalian berdoa, ya Yesus, ya Bapa Oke, baik. yang Ya Yesus, ada ya di Yesus, baik. surga. Baik, dengarkan. Ketika kami di gereja, saya di gereja berseru-seru, ya Yesus, Anda bilang itu menduakan. Oke, nggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan umat muslim? Mereka bukan di gereja, di jalan, bukan di masjid, di jalan raya. Di jalan raya, dengar. Di jalan raya gelar tikar, dengar dulu. Gelar tikar di jalan raya. Ya kan? Nutup jalan orang. Dengar dulu Bu Sandi, dengar dulu. Kalau kami di gereja masih mending. Kami nggak bikin macet jalan. Kalau kalian di tengah jalan itu gelar. Bila perlu di jalan tol. Gelar tikar, ya kan? Masuk sampai Indomaret orang juga, nggak peduli gasak. Masuk Indomaret orang. Lalu apa kalian mengatakan?
Ya Rasulullah, dung trung tung 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 tung. Ya Rasulullah. Dengar dulu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Kau buka macam itu. Gimana? Bukankah benar bahwasanya kalian berseru-seru kepada Muhammad? Benar nggak? Berseru kepada Muhammad itu selawat Nabi. Nah, ini yang namanya standar ganda. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang menduakan. Ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, itu nggak menduakan. Standar ganda. Bukan menduakan, Edi. Oke, kenapa kalian berseru-seru kepada Muhammad? Aku buktikan sama kamu ya, Edi. Kenapa kalian berseru-seru kepada Muhammad? Ayo. Oke ya, kami buktikan ya. Setiap kami menegakkan sholat 5 waktu, yaitu Islam, Isya, subuh, lohar, asar, maghrib. Di setiap kami tidak ada kami mengatakan Allah Muhammad, tidak ada. Oke, tapi betul nggak kalian memanggil-manggil nama dia? Memanggil nama dalam sholat tak ada memanggil nama dia. No. Cuma hanya waktu. Oke. Coba. Benarkah ibu mengucapkan ini? Coba sebentar, Bu. Sebentar. Benarkah ibu mengucapkan ini? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Benar nggak mengucapkan itu? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan. Oke, coba bacaan tahiyat coba. Bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir coba. Aduh. Yang itu iya ada. Ada. Oke. Ketika ibu bilang Assalamualaikum ya ayuhan nabi, bicara sama siapa? Sayang, dalam sholat itu bukan itu yang disebut ya. Coba saya tanya Rijal, sebentar, saya tanya sama Rijal, benar nggak umat muslim ketika sholat mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabi? Kamu diam dulu, Edi. Diam, nanti giliran kamu dulu. Bagi bunda bercakap, oke? Dalam sholat kami, kenapa dia tahiyatul itu kita cakap asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bukan itu yang saya maksudkan. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, memanggil-manggil nama Yesus, kalian bilang menyekutukan, betul? Ya. Ketika kalian manggil-manggil Muhammad gimana? Kalau kami di situ kami gak ada ini standar ganda. Coba sekarang saya tanya, benar tidak kalian berseru-seru kepada Muhammad? Berseru Muhammad itu selawat Nabi. Ini terserah, artinya berseru kepada Muhammad, betul? Muhammad. Tapi dalam doa. Iya, kalian bernyanyinya. Kami bernyanyi, dengar. Kami bernyanyi-nyanyi nih, dengar. Kami bernyanyi nih ya, dengar. Ini lagu-lagu kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Itu nyanyi kami. Kalian juga nyanyi. Ya Rasulullah, ya Rasul. Betul nggak? Kalian juga nyanyi-nyanyi kepada Muhammad. Kalian memuji-muji Muhammad juga. Apa bedanya? Kalau kalian nunjuk kami, ingat, kalian nunjuk hidung kalian sendiri. Loh. Oke, coba bener gak kalian bilang? Ya Rasulullah, trung-trung, pukul-pukul rebana, trung-trung. Betul nggak? Betul nggak? Sayang, apa bedanya? Jangan standar ganda. Tentang sholat kalian, tentang ibadah kalian aku tanya. Loh, bukankah kalian di dalam masjid kalian begitu? Ya Rasulullah, bahkan kalian punya lagu-lagunya kan? Ada lagu-lagunya gimana? Dah, Edi, aku tanya Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian nyanyi begitu gimana? Oke. Sekarang bunda tanya ya, Edi. Betul nggak? Kenapa kalian panggil Yesus itu Tuhan sang pencipta? Rijal saja panggil Muhammad Robnya kok gimana? Rijal, kamu manggil Muhammad Tuhan ke atau utusan? Utusan, Bunda, utusan. Ya, Rob atau bukan? Gitu. Utusan. Enggak, sebentar, Rob atau bukan dia, Rijal? Enggak ada. Kami Muhammad bukan Rob. Berdoa, tadinya Rob, sekarang bukan Rob. Muhammad Rob atau bukan? Kami nggak pernah, Dis. Kami nggak pernah. Sebentar, saya tanya dulu. Singkat jawaban saya. Muhammad itu Rob atau bukan, Rijal?
Rob. Rob itu Dalam- Tuhan Rob aja, Edi. Udah, Muhammad itu Rob gimana? Kamu nggak pernah. Rijal. Des, Oh, kamu Rijal. nggak pernah berdoa atau minta ampun kepada Yesus, Des. Itu bukan ajaran. Lu ya Yesus. karena Muhammad tidak bisa mengampuni dosa. Gimana? Oke. Karena Muhammad sendiri berdosa, dia tidak bisa mengampuni dosa. Tapi Di dalam dia, Islam, sebentar, ditekan tapi dia, sekali. dengar Rijal, dengar. Tapi ketika darahnya diminum, bukan hanya mengampuni dosa dia menjamin orang itu masuk surga. Siapa yang cakap? Loh, Siapa ketika yang darah cakap? Muhammad diminum, ketika darahnya Siapa yang Muhammad cakap? diminum, Siapa yang cakap? betul nggak Ada Rijal? saksi yang kau Dia cakap. menjamin surga orang yang meminum darahnya, betul nggak? Betul kan Rijal? Ada yang siapa yang cakap? Aku tidak jamin. Sedangkan aku sendiri geli. Ya, baik, aku jawab ya. Ya. Beda dengan kalian, Des. Kalian itu menuhankan, berdoa dan minta ampun kepada Yesus. Kalian juga berdoa itu apa? Minta nggak? Apa berdoa itu? Dengar dulu, makanya. Ya, oke. Ya, lanjut Rijal. Kalian berdoa dan minta ampun kepada Yesus. Kami nggak pernah berdoa dan minta ampun kepada Nabi kami. Itu bedanya. Dan ingat, Des, itu bukan, aku pastikan itu bukan ajaran Yesus. Karena Yesus Baik, itu sebentar. Jangan lari kemana-mana dulu gini. Surga. Muhammad Itu adalah menjamin nggak? ajaran Dengar, Muhammad dan menjamin sampai nggak orang yang meminum Rijal. darahnya bahwa cepat, tidak akan Edi. masuk neraka? Edi, Makanya ditah. bagi peluang si Rijal untuk bercakap. Sebentar. Rijal, betul tidak Muhammad menjamin orang yang Dengar meminum dulu. darahnya masuk surga? Dengar dulu. Bagi di Rijal bercakap. Lepas Rijal baru kau cakap. Terus Rijal. Sebentar, saya tanya dulu. Sebentar. Betul nggak Rijal itu? Iya, nanti ku jawab. Jadi Betul. selesaikan dulu. Selesaikan dulu aku. Bagi si Rijal cakap sampai habis. Kamu pun belum cakap habis. Kau udah potong-potong. Sampai bila kau Makanya nak di dalam apa? Islam itu sering sekali diutamakan akal dan pikiran. Otak dikasih Allah, ketika manusia itu dikasih akal dan nafsu, dan nafsu menguasai dirinya, maka manusia itu akan lebih rendah daripada Jangan hewan. lari kemana-mana kau Rijal. Yang ditanya itu betul tidak bahwasanya Muhammad menjamin orang masuk surga? Edi, Tidak dikasih bicara Edi, sama si biarkan dulu Edi. cakap si Rijal sampai habis. Jangan potong-potong. Terus Rijal. Baru- Terus Rijal. Bagi Terus dong Rijal. waktu untuk bercakap. Ketika akal itu dikalahkan oleh nafsu dan nafsu menguasai diri seseorang, maka manusia itu akan lebih rendah daripada hewan ternak. Itu di dalam Al-Quran. Tetapi ketika akal bisa menguasai dirinya dan meredam nafsu, akal itu meredam nafsu, maka manusia itu akan lebih mulia bahkan dibandingkan malaikat. Begini, Des. Di dalam Islam itu diutamakan sekali. Di tahun ini aku bicara dengan fakta, dengan ilmu pengetahuan dan penelitian yang dilakukan oleh orang-orang Anda sendiri. Maka aku simpulkan bahwa ajaran yang kalian terima itu adalah ajaran Paulus. Di tahun 49. Kan kau lari kemana-mana, kan yang dibahas apa? Yang kau bahas apa? Saya dengar. Yang saya tanya, Muhammad membenarkan orang yang meminum darahnya dengan menjamin bahwa orang tersebut akan masuk surga. Betul Rijal? Betul? Edi, stop dulu Edi. Biar kita cakap dulu. Nih, sedangkan Al-Quran sendiri nih, ini saya tunjukkan kalian Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Apakah Muhammad tahu dia masuk surga atau enggak? Lihat nih, saya bacakan ayatnya. Enggak, ntar dulu. Dengar, ini ayat Quran. Ini ayat Quran ini. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9 nih, katakanlah. Ini Muhammad disuruh ngomong nih. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Jangan kejang-kejang Dan dulu. aku dengan Iya, betul. Ya, Rijal, biarkan dia cakap. Aku Oke, bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku Iya, betul. tidak, perhatikan, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapmu. Ini Muhammad disuruh ngomong begini, dia nggak tahu akan nasibnya sendiri. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak Surah apa pula terhadapmu. Ya, apa? Surah apa itu?
Al-Ahqaf apa? ayat yang ke-9. Al-Ahqaf ayat Oke, yang ke-9. surah Al-Kahf ya, surah Al-Kahf. Bisa-bisanya Muhammad menjamin masuk surga orang, sedangkan dia saja tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapnya. Edi, Gimana? Edi, Dengar sini ya, Edi, dengar ya. Bundanya mengatakan sama kamu ya, Edi. Silakan. Muhammad SAW, dia sebelum meninggal, sebelum dia menembus napas terakhir, dia ada buat permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham Apa ya? permintaannya? 3 yang dimintanya, tapi yang 2 itu Allah tak kabulkan. Yang 1 saja Allah kabulkan. Apa yang dikabulkan? Malaikat Jibril tanya, apa ya Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah? Nah, hanya 1 ya Jibril, yaitu syafaat. Tapi syafaat itu yang boleh aku berikan adalah hanya umatku yang beriman. Itu sebelum Rasulullah menembus nafas terakhir, dia minta malaikat Jibril untuk panggilkan Allah. Rasulullah ingin bicara dengan Allah. Mula-mula malaikat maut itu datang. Rasulullah minta, mana? Malaikat Jibril tak ada. Jadi dia minta malaikat Jibril turun. Turunlah malaikat Jibril. Dan dia minta kepada malaikat yang Jibril. turun bukan Jibril itu. Jangan potong. Malaikat Rasulullah minta kepada Jibril. Yang turun bukan Jibril. Dengar dulu. Sebentar. Oh enggak, kita catat, kita berhenti dulu di situ. Tadi Ibu katakan Jibril turun, betul? Iya. Jibril Berapa turun, lama Jibril turun? Sebentar. Berapa lama Jibril turun dari Allah ke bumi? Berapa lama menurut Al-Quran? Dah, boleh benda cakap. Menurut Al-Quran, Jibril itu naik turun 50.000 tahun lamanya. Siapa cakap? Coba buka Al-Quran. Berapa lama waktu Jibril turun ke bumi? Jarak tempuhnya? Dengar dulu. Jarak tempuhnya 50.000 tahun, makanya Jibril belum turun. Oke, coba buka Quran surat Al-Ma'arij. Dengar dulu boleh cakap. Waktu Rasulullah mau karatul maut, nafas terakhir, Rasulullah minta kepada malaikat maut, tolong bagikan malaikat Jibril. Iya, tetapi menurut Al-Quran, perjalanan Jibril naik turun itu 50.000 tahun. Edi, bagi budak cakap kenapa Edi? Coba silakan. Oke. Jadi Rasulullah suruh malaikat Jibril minta kepada Allah, bagi tahu Rasulullah ingin bercakap dengan Allah. Jadi Rasulullah minta kepada Allah, dia kata, aku minta 3 permintaan untuk umatku setelah aku meninggal. Tapi Allah hanya mengabulkan 1 sahaja, yang 2 tidak dikabulkan. Jadi malaikat Jibril tanya Rasulullah, apa yang dikabulkan oleh Allah? Kata malaikat Jibril, Rasulullah beritahu hanya 1, yaitu syafaat. Allah beri syafaat, Nabi Muhammad boleh bagi syafaat hanya kepada umatku yang beriman saja. Itu saja. Yang 2 yang tak dikabulkannya apa? Dia kata, umatmu ya Muhammad, kalau dia akan kuberikan hidayah untuk jalan kebenaran, itu Allah yang akan bagi hidayah. Muhammad minta, dia tak ingin umatnya ada persengketaan. Itu permintaan Muhammad, tapi Allah tak kabulkan. Allah kata apa kepada Muhammad? Ya Muhammad, itu hanya aku ini yang panjang beri banget. hidayah. Sebentar, Bu Santi. Tadi Ibu bilang bahwasanya Jibril turun, betul? Menemui Muhammad, betul? Ya. Oke, ada nggak Al-Quran di situ? Ada. Berapa lama Jibril naik menghadap Allah dan turun ke bumi? Aku tak pernah dengar itu berapa lama, berapa naik. 50.000 tahun. Gimana? Lamanya itu 50.000 tahun. Yeay. Coba buka Quran surat Al-Ma'arij. Kau bilang dari mana kau taunya? Coba surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, buka. Itu malaikat Jibril itu. Iya, makanya baca dulu surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Coba.
Surah apa? Surah apa? Surat Al-Ma'arij. Ayat juz. Aduh. Oke, baik. Juz apa tuh Rijal? Sebentar, Oh, Rijal. sebentar. Juz apa tuh Rijal? Juz apa tuh Rijal? Bentar. Juz 9 ya? Surat Al-Ma'arij itu juz yang ke-29. Oh, 29. Oke, Ma'arif. Halaman 1200. Rijal aja lah yang bukakan, lama nanti. Coba Rijal, baca Rijal. Alah, kau tuh apa kali kau ya? Coba Rijal, coba, lama dia lemot. Gimana? Coba ayo Rijal. Yo, kamu lah. 1032. Aku sudah sering buka 1032. Coba baca dulu Rijal. Berapa lama Jibril naik menghadap Allah, berapa lama? 1232. Nggak ada menyampaikan di ayat itu tentang berapa lama Jibril Iya, coba naik. baca dulu. Dibaca. Ayo. Nggak ada di sana. Ya dibaca. Yang di sana itu yang disampaikan satu hari bisnis. Iya, dibaca dulu Rijal. Sebelum kau ngomong baca dulu. Sering dibaca mas, malah Baca. hafal sama saya. Coba. Itu makanya nggak ada di sana menghitung tentang kenaikan atau keturunan. Iya, coba baca, Jibril itu berapa lama. Baca. Berarti Ingin setahun. Setahun. Ayat berapa? Ayat 4. Ayat 4. 4 dan 5. Para malaikat Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Keterangan 863. Keterangannya 863. Habis. Dia serius banget itu belajar Rijal. Coba kau hargai dulu. Iyalah, namanya kita mencari kebenaran loh. 863. Para malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari apabila dilakukan oleh manusia. Memakan waktu 50.000 tahun untuk waktu manusia. Tapi untuk orang sana 1 tahun, 1 hari. Iya, berapa lama kadarnya itu? Berapa lama kadarnya? 1 hari lah malaikat Jibril datang ke. Oke, baca ayat 5-nya. Baca ayat 5-nya. Ayat 5. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Iya, kalau cuma sehari ngapain disuruh bersabar? Ya sehari Bang lah. Jembret, makasih Bang Jembret. Oh, ya sehari lah, betul lah. Coba Sehari, dibaca jangan dari lagi. ayat pertama. Dibaca dari ayat pertamanya. Udah aku tutup kok, suruh lagi kau Itu berbicara mengenai bagaimana azab itu akan ditimpakan. Di situ malaikat-malaikat membawa urusan dalam 1 hari. Tapi 1 hari itu Iya. 50.000 tahun. Makanya disuruh sabar. Dipelintir. Iya, tapi- Kalau dilakukan manusia, emang bisa manusia terbang 50.000 tahun? Ada-ada aja. Sayang itu di alam akhirat yang 1 hari. Bu Tapi untuk Santi, manusia. coba kenapa di situ disuruh bersabar? Ada apa di situ? Karena walaupun sehari kadarnya itu, tapi di bumi itu sudah 50.000 tahun. Gimana Jadi sih? emangnya kenapa? Makanya emangnya saya kenapa bilang kalau disuruh- waktu Jibril katanya datang lagi ke bumi, itu kan jaraknya sehari, tapi seharinya itu di dunia akhirat, di alam alam langit 1 hari, di bumi udah 50.000 tahun. Harusnya oke. sampai sekarang Jibril belum nyampe. Gimana? Sekarang gini. Edi, Rijal. Sebab kan si Edi kan nggak tahu tentang Islam. Rijal, waktu Nabi Muhammad wafat, malaikat mau dengan Jibril sama-sama turun, atau malaikat mau seorang saja yang turun? Itu yang apa Bunda Pak? Takut Bunda, sebab Bunda kan kurang pendengaran. Jadi waktu sekolah itu sebab kan Bunda Pantesan sekolah kan kemarin hanya membaca Bibir. berarti kalau kurang pendengaran kemarin sudah dikasih tahu darah Muhammad diminum, tapi karena kurang dengar. Itu gak pernah Bunda dengar dan Bunda tak pernah. Oke lah. Ustaz. Oke lah, karena juga sudah mau makan siang teman-teman juga di Indonesia kan kita sudah mau makan siang, jadi mungkin kita makan siang dulu lah ya. Kalian puasa ya? Jadi. Silakan Bentar Rijal. aja ya. Silakan Rijal. Baik begini Des. Benar Bunda, bahkan ketika Nabi itu mau meninggal, Jibril memalingkan muka.
Dan Nabi bertanya, kenapa kau palingkan mukamu Jibril? Apakah kau jijik melihat aku? Begitu kata Nabi di dalam hadis. Dan Jibril berkata, aku nggak tahan melihat wajah kekasih Allah menahan kesakitan. Nah, itu jawaban untuk Bunda. Des, begini Des, di dalam Islam itu maka kau pelajarilah dulu Des. Udah saya pelajari Rizal. Perjalanan Jibril naik turun menghadap Allah itu memang sehari, tapi kadarnya 50.000 tahun di bumi ini. Makanya yang datang tuh bukan Jibril sebenarnya. Rizal, Jibril belum nyampe, masih dalam perjalanan. Rizal, dengar jangan Rizal. Kamu kan menyembah Yesus kan Rizal? Yesus kau sembahkan. Hati-hati kamu dalam berbicara. Kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rizal. Jangan kau apakah pertikaikan Rizal. Kalau itu berbicara itu perlu dengan hikmah ya. Oke lah sebentar. Oke lah, kita rehat saja dulu, nanti kita bisa lanjut lagi. Kita rehat siang dulu. Tunggu Rizal. Tunggu apa? Edi, biar Rizal bicara. Begitu Des. Karena ketika Anda menggunakan akal pikiran, maka Anda akan menemukan sesuatu seperti orang-orang ini. Orang-orang yang sudah menggunakan akal dan menulis buku, maka dia akan menemukan Islam lah satu-satunya ajaran yang paling benar. Tetapi oke lah, besok kita bahas lagi itu nanti Rizal. Mungkin nanti malam atau bagaimana, silakan nanti teman-teman datang lagi. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya. Ini akun kita yang asli, jadi teman-teman follow yang ini teman-teman ya. Dan teman-teman jangan sampai kalian melihat akun-akun yang sama-sama Edis TV tapi palsu. Oke ya, gitu dulu ya, Bu Santi. Edi, pukul berapa nanti kamu live? Ya, mungkin sekitar jam 7 malam lah. 19.00 waktu Indonesia Barat. Kalau di Malaysia berarti jam 20, jam 8 malam. Oke ya. Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.